Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Pancasila. Pada kesempatan yang baik hari ini, kita melanjutkan perkuliahan kepancasilaan dengan tema pengenalan diri. Tentu pengenalan diri pada kesempatan yang baik hari ini adalah pengenalan diri terkait dengan Pancasila. Oke, langsung saja. Nah, kita sebagai makhluk manusia, ya, manusia sebagai makhluk monopluralis. Nah, apa yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk monopluralis? Kita lihat definisi dulu. Yang pertama, monopluralis meliputi susunan kodrat manusia, terdiri dari rohani, jiwa, jasmani, raga, dan sifat kodrat. Nah, artinya bahwa mono itu satu, pluralis itu banyak. Satu sisi sebagai makhluk individu, satu sisi sebagai makhluk yang beragam komponen, elemen. Ada jasmani, ada raga, kodrati, dan sebagainya. Selanjutnya, manusia terdiri dari makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi, berdiri sendiri, dan makhluk Tuhan. Ada tiga ya sebagai makhluk individu. Makhluk individu adalah makhluk yang punya ekspektasi, harapan-harapan, punya keinginan, dan tentu juga harus bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Nah, sebagai makhluk sosial, yaitu manusia harus berhubungan dengan orang lain. Saya pikir tidak harus ya, tetapi perlu ya, karena memang sebagai manusia kita tidak bisa hidup sendiri, saling membantu, menolong, gotong royong dengan yang lain. Tentu makhluk sosial ini sangat relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi kalau diperas, menurut Bung Karno itu menjadi satu sila, yaitu adalah gotong royong. Nah, kemudian sebagai makhluk Tuhan, ya makhluk Tuhan itu dalam Pancasila sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi adanya manusia di bumi ini ya tentu adalah ciptaan Tuhan. Makanya manusia kita sebagai makhluk Tuhan yang harus tunduk dan patuh terhadap ajaran-ajarannya, kemudian mengikuti atau sesuai dengan kewajiban, misalnya ritual, ya, ritual dari agama yang kita yakini, ritual yang apa yang Tuhan wajibkan kepada hambanya, kepada manusia, tentu itu kita harus lakukan karena kita sebagai makhluk Tuhan. Nah, selanjutnya kodrat manusia monopluralis tersebut mempunyai ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya apa lagi? Yang pertama, susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga. Jadi manusia itu tidak hanya sekedar fisik ya. Kalau kita hanya melihat seseorang hanya fisiknya saja, tentu tidak totalistik, tidak holistik ya, hanya melihat sebagian saja. Tapi kita melihatnya jiwanya saja, ya tentu juga hanya melihat bagian saja. Karena kodrat manusia itu terdiri dari jiwa dan raga. Kalau dalam perdebatan filsafat barat, ya aliran materialisme dan aliran spiritualisme, itu ada sebuah perbedaan konsep dalam jiwa dan raga. Menurut aliran materialisme, bahwa yang penting dalam diri kita adalah raga, fisik, sesuatu yang tampak oleh panca indera. Jadi mereka menganggap jika sesuatu yang tidak tampak, tidak dibaca, tidak dirasakan oleh panca indera, ya tentu tidak penting. Jiwa tidak tampak oleh panca indera. Sementara raga, badan, fisik tampak oleh panca indera. Sebaliknya, jiwa bagi aliran spiritualisme yang paling menentukan dan penting adalah
jiwa. Kenapa? Jiwalah yang menggerakkan semuanya. Sesuatu baik atau buruk itu tergantung rohaninya, jiwanya. Sementara raga itu sesuatu yang memang mematuhi jiwanya. Kalau jiwa kita bagus, maka perilaku kita juga bagus. Kalau jiwa kita buruk, perilaku kita juga maka buruk. Nah, itu kemudian dianggap oleh aliran spiritualism. Nah, tentu kita sebagai manusia yang punya landasan Pancasila, baik itu raga dan jiwa itu sama pentingnya, ya sama pentingnya, sehingga saling melengkapi satu sama lain. Itu yang pertama, terjadi perdebatan aliran di barat sana. Yang kedua, sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial. Satu sisi kita sebagai makhluk individu, satu sisi kita sebagai makhluk sosial. Makhluk individu itu yang makhluk yang punya ekspektasi, punya harapan, punya keinginan. Dan tentu sebagai makhluk individu itu kita harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Itu sebagai makhluk individu. Nah, makhluk sosial itu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Entah kita memerlukan bantuan orang lain, entah kita kerjasama dengan orang lain, karena pada diri manusia itu sendiri kita memiliki kekurangan dan kita memiliki kelebihan. Kekurangan kita bisa ditambal dengan kelebihan orang lain. Kelebihan kita bisa untuk membantu kekurangan orang lain. Karena kita makhluk sosial, kita harus bersosialisasi, berinteraksi, berkomunikasi, melakukan pergaulan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita tidak hanya makhluk individu, tetapi juga makhluk sosial. Nah, sekaligus ya, dua sekaligus ya, individu dan sosial. Yang ketiga, kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Ya, kita secara pribadi tadi ya, seperti individu, sebagai orang yang memiliki tanggung jawab untuk diri sendiri. Dan juga sebagai makhluk Tuhan, makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, dalam hal ini adalah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kita ada di muka bumi ini ya tentu adalah ciptaan Tuhan ya. Tidak ada manusia hidup sendiri. Manusia itu pasti diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebagai makhluk Tuhan, sebagai hamba Tuhan, tentu kita harus menjalankan ajaran-ajaran Tuhan. Dalam Pancasila itu sila ketuhanan yang Maha Esa itu sila pertama. Itu ditempatkan di paling nomor urut paling pertama. Karena apa? Bahwa kita sebagai makhluk religius, makhluk yang memang bersandar kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita tidak berdiri sendiri, tetapi ada Tuhan, ya, yang Tuhan itu bisa memberikan ketentuan-ketentuan kehendaknya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk Tuhan harus tunduk dan patuh kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kemudian manusia sebagai makhluk sosial itu memiliki dua hasrat ya. Yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia yang lain di sekelilingnya. Tadi ya, sebagai makhluk sosial, bahwa secara hasrat, secara apa ya, personality, bahwa kita memang harus berkumpul, kita harus berinteraksi dengan manusia yang lain. Bayangkan orang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain, tidak pernah berinteraksi, tentu dia akan kehilangan jati diri. Dia kehilangan sesuatu yang ada di sekitar kita. Karena memang itu juga persoalan kecerdasan ya. Karena kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan sosial itu menjadi penting. Kalau intelektual saja barangkali bisa dipelajari sendiri ya, atau mendengarkan sesuatu, membaca sesuatu. Tapi kecerdasan sosial itu kan kita harus membangun hubungan sosial dengan masyarakat, dengan orang lain ya.
semakin banyak atau semakin baik hubungan sosial kita dengan masyarakat, dengan orang lain, ya tentu akan mempermudah jalan kita. Makanya kata Cicero, seorang filosof barat, mengatakan satu musuh itu terlalu banyak, 1.000 teman itu terlalu sedikit. Nah, padahal 1.000 ya, satu musuh saja itu terlalu banyak, 1.000 teman itu terlalu sedikit. Artinya apa? Bahwa kita tidak boleh memiliki musuh, ya. Tapi kita harus memperbanyak teman. Kita harus memperbanyak pergaulan sosial. Seperti itu. Yang selanjutnya, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekitar. Ya, artinya kita sebagai makhluk individu, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk Tuhan, dan juga kita juga harus menjadi satu dengan suasana alam sekitarnya. Kita juga harus menghargai, kita juga harus melestarikan alam semesta. Jadi hubungan kita tidak hanya manusia dengan manusia, hubungan kita juga dengan alam semesta. Kalau alam semesta kita tidak rawat, kita tidak komunikasi, interaksi, ya tentu interaksi komunikasinya tidak seperti manusia dengan manusia ya. Artinya dengan interaksi, dengan komunikasi dengan alam, itu kita saling menjaga satu sama lain ya. Alam itu sudah memberikan keindahan kepada kita, kebutuhan-kebutuhan kepada manusia, tentu manusia harus timbal balik memberikan atau melestarikan alam semesta ini supaya saling menjaga dan kehidupan ini berjalan dengan lancar, baik untuk alam semesta maupun untuk manusia itu sendiri. Nah, kemudian manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Nah, di sini kita lihat, kalau kita lihat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, di sini banyak agama. Agama yang resmi di negara kita itu 6 ya, tetapi tentu tidak menutup aliran-aliran kepercayaan atau agama lain. Ini menjadi bagian yang sangat beragam, dinamis, dan memang Indonesia atau sebelum ada Indonesia itu Nusantara memang sudah banyak agama. Jadi kita tidak bisa memaksakan agama satu untuk berpindah kepada agama yang lain, begitu sebaliknya. Karena basisnya adalah kita saling toleransi. Basisnya adalah kita saling menghargai satu sama lain. Perbedaan ritual itu sudah pasti, tetapi mereka sebetulnya memang sama-sama menyembah kepada Tuhan yang kuasa. Ya tentu dikembalikan lagi kepada hati nuraninya masing-masing, persoalan benar dan salah dan sebagainya, tentu urusan agama dan golongannya masing-masing. Seperti itu. Tugas dari manusia itu harus saling toleran, saling menghormati, bahwa menjadi fakta bahwa kita ini berbeda-beda. Tapi perbedaan itu bukan berarti potensi konflik atau menciptakan konflik, tidak, tetapi kita arahkan menuju persatuan dan kesatuan. Begitu. Nah, di sini tujuan beribadah kepada Tuhan diperlukan suatu ilmu melalui pendidikan manusia. Dapat mengenal siapa Tuhannya, manusia berpikir, bertindak, berusaha, dan bisa menentukan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ini fungsi agama ya, karena kalau dunia ini tidak ada agama, ya saya khawatir bahwa dunia ini tidak ada moral, dunia ini tidak ada akhlak, dunia ini tidak ada perilaku yang baik dan sebagainya. Karena sumber otoritatif yang membicarakan, yang membahas dan mengajarkan soal morality itu adalah agama. Agama selalu mengajarkan moral yang baik, perilaku yang baik, ya, toleransi dan sebagainya. Karena itu menjadikan rujukan bagi kehidupan manusia. Jadi khawatir bahwa agama itu tidak ada. Kalau agama tidak ada, ya tentu moralitas manusia juga tidak bisa tertib ya. Agama itu satu sisi juga menertibkan perilaku manusia, khususnya dengan moral, akhlak dan sebagainya. Nah,
Dari sini kita lihat yang pertama memakmurkan bumi, ya memakmurkan bumi, meraikan bumi bahwa mensejahterakan atau mendamaikan bumi, ya menjadikan bumi itu semakin indah dengan toleran, dengan perbedaan dan sebagainya. Yang kedua memelihara bumi dari upaya-upaya kerusakan manusia, ya manusia atau manapun, ya. Nah, kenapa demikian ya? Karena tentu agama juga mengajarkan untuk memelihara dan melestarikan alam semesta. Ya, makanya dalam suatu ayat bahwa kerusakan bumi ini disebabkan ulah manusia. Oleh karena itu menjadi warning bagi kita bahwa kita harus memelihara, kita harus melestarikan alam semesta ini. Jangan sampai kita sangat bernafsu untuk mengeruk atau memanfaatkan alam semesta untuk kepentingan pribadi dan golongan, kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Nah, itu salah satu akibatnya adalah ulah manusia. Dan ini menjadi warning bagi kita bahwa kita harus juga melestarikan dan saling menghormati tidak hanya kepada manusia tetapi juga melestarikan alam semesta. Nah, selanjutnya, di sini relasi manusia secara vertikal maupun horizontal, ya. Nah, secara vertikal itu relasi kita kepada Tuhan yang kuasa, Tuhan yang maha segalanya, Tuhan yang menciptakan bumi dan langit, ya, Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang membuat takdir, Tuhan yang membuat manusia dengan kebutuhan-kebutuhannya, ya, Tuhan yang menghidupkan kita semua, relasi dengan Tuhan. Tentu Tuhan menciptakan manusia tidak hanya sekedar hidup, tetapi tahu tunduk dan patuh, kemudian mengikuti, melaksanakan ajaran-ajaran Tuhan melalui agamanya. Begitu, melalui Al-Quran, melalui kitabnya, dan sebagainya dijadikan pedoman oleh agama. Ya, manusia secara vertikal kita berhubungan dengan Tuhan. Kemudian secara horizontal kita berhubungan juga dengan sesama manusia. Ya, karena kalau berhubungan dengan Tuhan baik, kita harus berkorelasi, harus seirama dengan berhubungan dengan manusia juga baik. Nah, kalau dalam bahasa agama itu adalah habluminallah, berhubungan dengan Allah, habluminanas, berhubungan dengan manusia. Jadi baik itu habluminallah, habluminanas itu harus seiring. Jadi seiring berjalan, jangan sampai berhubungan dengan Tuhan, kita baik, berhubungan dengan manusia, kita buruk. Berarti tidak menjalankan ajaran-ajaran Tuhan. Jangan sampai berhubungan dengan manusia kita baik, tapi kita tidak tunduk dan patuh kepada ajaran-ajaran Tuhan. Padahal berhubungan dengan manusia secara baik itu bagian dari ajaran Tuhan. Jadi jangan tidak seirama atau bertolak belakang. Kalau bertolak belakang berarti ada yang salah. Nah, selanjutnya manusia itu kan juga berhubungan secara sosial, ya, berorganisasi. Nah, organisasi itu kita sebut sebagai negara, sebagai bangsa. Organisasi terkecil itu adalah keluarga. Organisasi besar itu adalah bangsa. Yang lebih besar itu ya Perserikatan Bangsa-Bangsa lah, tetapi secara formal memang dunia itu tercipta dari bangsa-bangsa atau negara-negara-negara. Nah, dalam negara itu ya tentu memiliki undang-undang, peraturan-peraturan. Sebagai sebuah negara ya tentu kita harus memiliki relasi, ya. Misalnya kita diwajibkan untuk taat kepada pimpinan, taat kepada pemimpin kita, misalnya Umaro, taat kepada pemimpin kita. Nah, ini kan bagian dari hubungan kita dengan negara. Sebagai warga itu kita juga berhubungan dengan negara. Kita misalnya taat membayar pajak, kita melakukan kewajiban, kita juga melaksanakan hak-hak kita, ya. Sebelum kita menuntut kewajiban, sebelum kita menuntut hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, begitu. Nah, selanjutnya
hubungan dengan alam semesta tadi ya, alam semesta. Ya, alam semesta ini sebetulnya juga ajaran Tuhan. Kita sebagai manusia, makhluk di bumi ini juga harus menciptakan kedamaian dengan alam semesta. Ya, baik itu secara manusia, dengan negara, maupun secara alam semesta itu menjadi penting sesuai dengan penjelasan yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya hubungan manusia dengan Tuhan ya. Di sini perjalanan rinci kenapa manusia itu berhubungan dengan Tuhan ya secara vertikal. Yang pertama, penciptaan dan keberadaan. Keberadaan kita di bumi ini adalah ya karena Tuhan yang Maha Kuasa. Kita diciptakan oleh Tuhan sehingga kita bisa eksis, kita bisa ada di sini. Dan manusia itu punya durasi ya. Jadi manusia punya durasi. Menurut para ilmuwan, umur manusia itu sampai 125. Tapi ya kenyataannya kita rata-rata manusia itu 60, 70, 80 ya selesai begitu. Kenapa selesai ya? Karena memang sebetulnya salah satunya ya pola hidup manusia itu sendiri, pola makan kita, pola gerak kita, pola mengelola stres kita ya sehingga tidak sampai 125. Ya ada mungkin 1-2 ya. Tetapi ya rata-rata 60, 70, 80. Itu pun kalau sampai seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pencarian makna. Bahwa kita ini hidup itu tidak hanya sekedar untuk makan. Ya, seperti ayam itu ya hidup untuk makan. Kalau nggak makan, mati. Kalau kita makan, itu ya supaya hidup kita untuk bertahan saja makan itu ya. Tetapi makna dari hidup itu apa? Ya, makna. Jadi hubungan dengan Tuhan itu ya mematuhi apa perintah Tuhan, menjalankan ajaran Tuhan, karena secara filosofis dan secara maknawi bahwa hidup itu terbatas dan kemudian ada kehidupan lagi setelah di bumi ini. Nah, ini kita harus memiliki mendalami makna itu, ada kehidupan lagi setelah di bumi ini. Makanya hubungan manusia dengan Tuhan itu sangat penting karena tidak terbatas oleh durasi. Akan ada kehidupan lagi. Yang ketiga, panduan moral. Bahwa Tuhan itu mengajarkan perilaku-perilakunya itu dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Di situ sudah tertata moral yang baik, moral yang buruk seperti apa, dan manusia harus tunduk dan patuh dan menjalankannya. Nah, panduan moral itu yang paling otoritatif itu ya dari ajaran Tuhan itu. Ya, paling otoritatif dan paling representatif itu. Jadi Tuhan dengan kitabnya, dengan Al-Qur'annya itu sebagai rujukan moral. Yang keempat, hiburan dan kebahagiaan. Jadi ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ya tentu kita merasa bahagia ya. Dan orang-orang yang beriman misalnya akan diberikan sebuah kenikmatan kelak nanti. Nah, itu kan bagian dari hiburan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan. Yang kelima, tragedi dan kesulitan. Setiap manusia punya persoalan, punya masalah. Masalahnya beragam ya, dari yang remeh-temeh sampai yang akut itu masalahnya. Ya tentu kita harus punya sandaran ya, kesulitan-kesulitan itu bagi Tuhan nggak seberapa. Kita minta kepada Tuhan untuk diberikan solusi ya tentu dengan ikhtiar-ikhtiar sehingga Tuhan memberikan solusi kepada diri kita. Setiap manusia pasti punya masalah, punya kesulitan, tapi bagi mereka yang percaya kepada Tuhan ya tentu kesulitan itu bisa diselesaikan ya. Sehingga Tuhan menjadi sandaran untuk memohon, untuk meminta apapun yang kita butuhkan. Begitu. Semakin kita minta Tuhan, maka Tuhan akan semakin senang. Begitu. Jadi kalau kita mendekatkan diri Tuhan, ya Tuhan akan mendekatkan diri kita. Nah, kita jauh dari Tuhan, sebetulnya Tuhan itu menanti manusia untuk mendekatkan diri. Diberikan ujian ini itu, cobaan, diberikan warning supaya manusia itu kembali kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga kesulitan-kesulitan itu menjadi ringan. Karena apa? Ya karena punya sandaran kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang keenam, pencarian koneksi dan intimasi. Jadi
manusia ya dalam mendekatkan diri kepada Tuhan ya tentu dia perlu keintiman ya, kedekatan ya kepada Tuhan ya. Semakin dekat maka semakin baik saya pikir ya. Semakin dekat maka semakin baik. Yang ketujuh, harapan dan pertolongan. Siapa yang kita harapkan? Ya, kalau kita mengharapkan kepada manusia tentu sangat terbatas dan segmented ya, karena manusia sendiri juga mungkin akan kesusahan dengan diri sendiri. Yang kita harapkan adalah Tuhan. Makanya doa, permohonan, pertolongan itu kita mintakan kepada Tuhan yang kuasa. Nah, itu makna-makna hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, kemudian hubungan manusia dengan manusia. Nah, apa saja kalau kita lihat gambar di sini itu ya, membangun rumah, gotong royong itu di desa, di kampung, kalau di kota mungkin sudah tidak ada. Tapi memang itu menjadi inti sari dari Pancasila. Ya, sebetulnya bahasa memeras dari 5 sila itu ya mungkin kurang ini, tetapi memang Bung Karno mengatakan bahwa kalau diperas menjadi satu itu ya gotong royong. Wujudnya apa ya? Misalnya wujudnya seperti gambar ini di desa-desa, di kampung-kampung yang memang di sana juga sedikit demi sedikit sudah tidak ada ya. Tapi masih ada lah, masih ada beberapa, mungkin tidak seperti dulu. Nah, saya jelaskan di sini hubungan manusia dengan manusia ya. Yang pertama hubungan keluarga. Keluarga itu adalah organisasi terkecil ya. Kita membina keluarga, anak, istri dan sebagainya menjadi romantis dan sebagainya, itu bagian dari kebahagiaan keluarga. Yang kedua hubungan persahabatan. Karena sebagai makhluk sosial ya kita harus punya teman, kita harus punya sahabat. Yang tadi saya katakan menurut Cicero bahwa satu musuh itu terlalu banyak, 1.000 teman itu terlalu sedikit. Artinya semakin punya banyak sahabat maka semakin bagus dan hubungan sosialnya juga semakin baik gitu. Yang ketiga, hubungan sosial dengan masyarakat dalam melakukan pergaulan sosial sehingga kita tidak menjadi makhluk yang termarginal di tengah keramaian. Ya, ada saja di tengah keramaian, di tengah perkotaan, himpit-himpitan, bahkan macet-macetan, tetapi kita merasa termarginal. Kita merasa sendiri. Nah, itu perlu hubungan sosial dibangun supaya kita tidak sendiri. Karena kalau kita punya masalah dan kita tidak punya hubungan sosial, ya tentu tidak akan bisa membantu kita. Karena fungsi dari hubungan sosial itu juga saling membantu satu sama lain. Ya. Yang keempat, hubungan profesional. Kita kan manusia perlu kerja. Ya, kerja ya tentu punya kolega dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan atau institusi pendidikan, ya tentu kita harus membangun iklim komunikasi yang baik, membangun hubungan sosial dengan kolega dengan baik, dengan atasan dengan baik, dengan bawahan juga dengan baik secara profesional sesuai dengan bidang keahlian kita masing-masing. Itu hubungan profesional. Yang kelima, hubungan masyarakat. Ya, hubungan masyarakat itu hubungan dengan masyarakat di lingkungan sekitar kita. Jangan sampai secara profesional kita bagus, tapi secara masyarakat, hubungan masyarakat itu kita tidak bagus. Tentu harus proporsional. Nah, itu tugas kita, memproporsionalkan, menyeimbangkan hubungan dengan keluarga, hubungan dengan persahabatan, hubungan dengan sosial, hubungan profesional, hubungan masyarakat. Ya tentu tidak mudah, tetapi ikhtiar itu saya pikir mengarah ke sana. Dan kalau orang berikhtiar, tentu bisa jadi terjadi sesuai dengan apa yang diinginkannya. Yang kelima, hubungan antar pribadi, interpersonal, satu dengan yang lain. Hubungan antar pribadi itu, interpersonal itu ya hubungan dari ke hati. Itu juga hubungan antara manusia ke manusia. Ya, kalau kelompok itu kan lebih dari 2 orang. Kalau masa itu banyak orang tidak bisa dihitung. Kalau organisasi itu hubungan dengan kolega kita, dengan atasan kita, dengan bawahan kita. Kalau ada dengan dalam sebuah organisasi. Kalau antar pribadi itu dengan teman akrab kita, 2 orang atau dengan secara personal lah seperti itu. Nah, itu hubungan manusia dengan manusia. Selanjutnya, hubungan manusia dengan alam. Nah, hubungan manusia dengan alam
adalah interaksi kompleks dan saling tergantung antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Nah, hubungan ini mencakup berbagai aspek yang melibatkan dampak manusia terhadap alam dan bagaimana alam mempengaruhi kehidupan manusia. Sangat mempengaruhi alam semesta ini ya. Kalau kita tidak ada pohon ya tentu akan membuat diri kita tidak sehat ya. Kita membutuhkan pohon, kita membutuhkan tumbuh-tumbuhan, kita membutuhkan buah-buahan, kita membutuhkan air dan sebagainya. Itu kan sangat diperlukan oleh manusia dalam kehidupan kita. Ya tentu dengan timbal balik itu kita harus menjaga dan melestarikan alam semesta. Jangan sampai dengan nafsu diri kita manusia dalam memenuhi kebutuhannya, kemudian kita merusak alam. Kita mengabaikan, tidak melestarikan, dan hanya mementingkan kemanfaatan untuk diri kita sendiri. Tapi kita harus proporsional hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam. Jangan hanya berpikir bahwa kita hanya berhubungan dengan manusia. Kita juga harus berhubungan dengan lingkungan. Makanya ada mata kuliah komunikasi lingkungan, ya, kemudian komunikasi SDGs dan sebagainya. Itu memberikan tekanan kepada manusia, bukan tekanan ya, hubungan kepada manusia bahwa kita perlu berkomunikasi dengan lingkungan. Karena lingkungan itu sangat penting dan itu punya implikasi terhadap kehidupan manusia. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah hubungan warga negara dan hak asasi manusia. Nah, ada beberapa hal di sini. Yang pertama, untuk perlindungan hak asasi manusia. Karena kita punya hak asasi ya, hak untuk bersuara. Apalagi dalam sistem demokrasi, kita dilindungi oleh hak asasi manusia. Ada peraturannya, ada undang-undangnya yang memberikan ruang yang luas bagi setiap manusia untuk berserikat, berorganisasi, bersuara, menyampaikan masukan, menyampaikan kritik, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini perlindungan hak asasi manusia itu menjadi setara ya di dalam negara demokrasi yang memang dijunjung tinggi hak asasi manusia itu. Yang kedua, hak partisipasi politik ya. Lagi-lagi kalau kita kaitkan dengan sistem demokrasi bahwa kita punya hak untuk memilih, kita punya hak untuk dipilih ya sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Kalau memilih sesuai dengan ketentuan, hak untuk dipilih jangan lupa persyaratan dan ketentuan. Kalau tidak layak untuk mengajukan diri, jangan memajukan diri. Begitu. Kalau tidak layak untuk niat yang baik, niat yang bersih, ya tentu jangan kemudian maju. Nah, partisipasi politik ini bagian penting, ini juga berurusan dengan hak asasi manusia. Jangan sampai tingkat partisipasi, orang mau berpartisipasi tetapi dihalang-halangi oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu dan itu tidak dibenarkan sesuai dengan hubungan warga negara dan hak asasi manusia. Yang ketiga, akses keadilan. Semua warga, baik itu yang miskin, yang kaya, dan sebagainya, itu harus memiliki akses keadilan. Jangan sampai akses keadilan itu bagi mereka yang punya jejaring yang baik, yang punya pendidikan yang baik, yang memiliki posisi jabatan yang baik saja, yang tinggi dan sebagainya. Tetapi akses keadilan itu harus merata ke seluruh manusia, ke seluruh warga. Dan itu harus berdasarkan hak asasi manusia. Karena itu terus terang, itu adalah hak asasi manusia juga. Jangan sampai kemudian dipersulit warga biasa yang memang ingin mengakses keadilan. Ya, tidak diakses atau dihalang-halangi dan sebagainya. Yang keempat, pemantauan dan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, monitoring ya pelanggaran yang terjadi di mana-mana, baik itu dalam dunia offline tatap muka maupun dunia online, itu juga harus dipantau. Sekarang ada undang-undang ITE, undang-undang yang memang monitoring perilaku warganet di sosial media atau di internet. Jadi kehidupan di dunia maya, dunia internet itu juga sama peraturan dengan dunia nyata. Punya hukum, punya sanksi yang sama. Sehingga kita harus hati-hati, kita harus bertoleran, kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia karena jangan sampai kita merugikan orang lain dalam dunia bersosial media.
Yang kelima adalah perlindungan kelompok rentan. Nah, kelompok rentan inilah yang kemudian kadang termarginalisasi, kadang terpinggirkan, kadang memang tidak memiliki akses aset yang mudah didapatkan. Negara itu ada salah satu fungsinya adalah untuk melindungi kaum lemah, untuk melindungi orang-orang yang tidak punya kekuatan. Negara harus hadir di tengah warga yang membutuhkan. Nah, itu perlindungan kelompok yang rentan. Siapa kelompok yang rentan itu? Biasanya kelompok-kelompok yang lemah, kelompok-kelompok minoritas, ya, kelompok-kelompok minoritas dari segi suku, dari segi agama, dari segi kepercayaan, dari segi aliran dan sebagainya, itu perlu dilindungi. Jangan sampai karena rentan, karena minoritas, kemudian dia tidak mendapatkan perlindungan yang sama. Ini menyangkut hubungan warga negara terhadap hak asasi manusia. Saya pikir ini sangat penting. Saya pikir demikian. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan kuliah online ini bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Pancasila.